banyak orang-orang misunderstanding tentang vaksin dan menganggap bahwa vaksin itu adalah program depopulasi. Karena kesalahpahaman ini menjadikan banyak orang-orang menjadi tidak percaya atau bahkan jadi anti vaksin. Kita akan coba bahas sedikit dan kita lurusin dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Kapan sih vaksin ditemukan dan digunakan secara medis? Secara medis, vaksin digunakan pada tahun 1976. Adalah Edward Jenner yang merupakan seorang dokter menggunakan spesimen cacar pada sapi untuk mencegah penyakit cacar pada manusia atau biasa disebut smallpox. Apakah benar vaksin berasal dari sini? Sejarah sebenarnya vaksin ini sudah ada sejak tahun 1000-an Masehi yang dilakukan oleh bangsa Cina dengan menggunakan teknik inokulasi di mana mereka memasukkan patogen virus atau bakteri ke dalam tubuh melalui goresan luka di kulit. Bukti otentik lainnya ditemukan bahwa vaksin juga berasal dari penemuan seorang ilmuwan muslim bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenal sebagai Rhazes di dunia barat yang sempat hidup dari tahun 864 hingga wafat pada tahun 930 Masehi. Dia adalah seorang matematikawan, sastrawan, dan filsuf. Dalam bidang kedokteran, dia belajar kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Dia meneliti kemudian menyimpulkan bahwa seseorang yang mengalami smallpox atau cacar tidak akan atau sulit terkena untuk yang kedua kalinya. Dia pun menulis buku yang berjudul Al-Jadari wa Al-Hasba atau yang artinya risalah tentang cacar dan campak. Dari sinilah asal muasal vaksin berasal. Terus apa sih itu vaksin? Vaksin adalah bahan antigenik berupa virus atau bakteri yang telah dilemahkan yang digunakan untuk merangsang imunitas sehingga menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi infeksi penyebab penyakit tertentu. Jadi vaksin untuk pencegahan diberikan kepada orang yang sehat dan belum terkena virus atau bakteri tertentu. Jadi bukan pada orang atau pasien yang sakit. Apakah sesimpel itu memasukkan ke dalam tubuh? Ternyata tidak. Harus melalui tahap-tahapan atau sesuai prosedur biar nggak fatal jadinya. Asal muasal vaksin memang dari bangsa Cina dan penemuan Ar-Razi. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ditemukanlah berbagai macam virus dan bakteri berbahaya bersamaan dengan vaksinnya. Terus kenapa nggak satu vaksin saja? Itu karena cara kerja virus dan bakteri A akan berbeda dengan bakteri atau virus B di dalam tubuh. Lantas kenapa dilemahkan? Untuk merangsang sistem imunitas tubuh biar jadi lebih efektif bekerja dan mengenal musuhnya. Imunitas yang paling berperan penting dalam tubuh adalah sel darah putih atau disebut juga leukosit yang diproduksi di sumsum tulang. Leukosit ini ada 5 komponen utamanya, yaitu neutrofil, basofil, eosofil, monosit, dan limfosit. Neutrofil berfungsi mendeteksi atau merespon masuknya bakteri atau virus. Basofil untuk meningkatkan respon imun non spesifik terhadap patogen. Eosofil untuk melawan bakteri dan infeksi parasit. Limfosit ada 2 macam, yaitu limfosit B dan limfosit T, di mana limfosit B membuat antibodi untuk menyerang bakteri, virus, dan racun atau toksin. Sedangkan limfosit T untuk menghancurkan sel tubuh sendiri yang telah diserang virus atau bakteri dan telah menjadi kanker. Sel T atau limfosit T ini juga ada beberapa macam, tapi biarkan mereka bekerja. Sedangkan monosit seperti truk sampah yang berpindah ke jaringan-jaringan dalam tubuh sembari membersihkan sel-sel mati di dalamnya. Monosit juga ada 2 macam, sel dendrit sebagai penanda benda asing yang telah dihancurkan limfosit tadi, dan makrofag yang biasanya memakan antigen atau patogen yang hancur tadi. Cara kerjanya bukan urusan kalian, biarkan mereka bekerja. Oke, saya sederhanakan. Sel darah putih atau leukosit itu ibaratnya seperti tentara-tentara dalam tubuh yang memiliki fungsi masing-masing. Jadi, vaksin di mana virus atau bakteri yang telah dilemahkan itu untuk merangsang sel-sel darah putih. Dirangsang buat apa? Biar sel-sel darah putih atau yang disebut leukosit bereaksi terhadap serangan dan dapat mengenal virus dan bakteri yang akan menyerang. Karena virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, maka leukosit akan lebih mudah membasmi mikroorganisme tersebut di dalam tubuh. Jadi, leukosit itu ibaratnya seperti tentara yang harus terus-menerus dilatih. Jika tentaranya kuat dan banyak dan terbiasa menghadapi musuh yang sama, maka kesempatan untuk menang melawan musuh yang sama akan lebih besar karena sudah tahu musuhnya dan segala macam strateginya.
Kemarin ada salah satu teman yang anti vaksin, yang mengira vaksin adalah pengobatan. Padahal vaksin adalah pencegahan, diberikan kepada orang sehat dan bukan kepada orang sakit. Namanya pencegahan, itu keberhasilannya berdasarkan probabilitas. Jadi kalau keberhasilannya 80/20 atau 70/30 masih mendingan. Artinya resiko terkenanya suatu penyakit yang sama di kemudian hari itu adalah 70 atau 80%. Terus dia bertanya, terus yang mana 100%? Ya namanya pencegahan, nggak ada yang namanya 100%. Kalau mau mengharapkan angka seperti itu, maka itu namanya melawan takdir. Seorang Marco Simoncelli saja yang menggunakan pakaian lengkap untuk mencegah dirinya dari cedera serius dalam balapan MotoGP, akhirnya tewas juga terlindas motor Valentino Rossi. Tapi setidaknya lebih baik mencegah daripada mengobati, karena beberapa orang yang balapan motor dengan menggunakan pakaian lengkap pun untuk mencegah diri mereka dari cedera dapat teratasi ketika mereka jatuh dari motor yang memiliki kecepatan bisa mencapai 250 tenaga kuda. Begitupun juga vaksin, sebuah pencegahan agar tidak terjangkit virus atau bakteri yang berbahaya dan menjadi infeksi sistemik di dalam tubuh. Kira-kira ada nggak vaksin yang gagal? Tentu saja ada. Semua ada tahap gagalnya, dan itulah dibutuhkan evaluasi secara berkala hingga ditemukan vaksin yang dapat berhasil. Tentu saja itu tidak mudah dan tidak dalam waktu yang singkat. Tapi itu bukan urusan kalian, biarkan mereka bekerja. Tentunya apa yang saya sampaikan ini dari proses belajar juga, dan bukan sekedar omong kosong. Dan apa yang saya lakukan ini adalah itu bukan urusan kalian. Selamat makan.